Cek. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, jemaat yang kekasih. Shalom. Shalom. Ya, berikan kemuliaan yang luar biasa terlebih dahulu untuk Tuhan. Pagi hari ini bukan pagi yang biasanya seperti kita ada di rumah Tuhan setiap hari Minggu. Ini hari Sabtu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ada di rumah Tuhan karena hari ini merupakan hari yang sungguh sangat istimewa dan luar biasa. Khususnya bagi gereja Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, karena Kristus yang telah datang di tengah-tengah dunia, yang kita peringati di tanggal 25 Desember pada umumnya adalah merupakan hari di mana Allah berkeputusan untuk memberikan keselamatan kepada umat manusia. Itulah sebabnya pagi hari ini kita ada bersama-sama di rumah Tuhan. Kita mau menyambut Sang Kristus yang telah datang di tengah-tengah dunia. Terlebih mari kita buka hati kita seluas-luasnya untuk Dia datang dan hadir di dalam hati kita sekalian. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibadah Natal tahun 2021 Gereja Isa Al-Masih Jemaat Ungaran, kita buka bersama-sama dengan satu pengakuan kita bahwa sesungguhnya pertolongan kita datang dari pihak Tuhan. Dia Allah yang menjadikan langit dan bumi, serta Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap pekerjaan dan perbuatan tangannya. Itulah sebabnya kiranya turun atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, berkat dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, dan melalui urapan serta jamahan Roh Kudus, ibadah ini diberkati mulai dari awal, pertengahan, hingga selesai nanti. Haleluya. Amin, amin, amin. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Haleluya. Haleluya. Pasti kita semua merasakan sukacita, damai sejahtera ada di dalam hidup kita. Amin. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dia disebut penasehat yang ajaib, Bapa yang perkasa, Allah yang kekal, dan Raja damai. Haleluya Yesus. Kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Tempat maha tinggi. Mari umat Tuhan katakan bersama-sama, ikrarkan, oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi.
kita bangkit berdiri. Kita ikrarkan bahwa Allah kita, Yesus yang kita sembah, ya Raja Damai, Bapa yang perkasa, Allah yang kekal, Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk terus bersatu. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Mari katakan sama-sama, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Segala kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Haleluya. Segala kemuliaan bagimu Tuhan, Kau yang layak disembah. Haleluya. Glory bagimu Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari sembah Dia, Allah yang hidup, Allah yang penuh kasih. Haleluya. Glory. Ya Bapa, ya Tuhan Yesus, Allah yang perkasa. Amin. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Kami bersuka cita hari ini Tuhan, mengungkapkan rasa syukur kami karena Engkau ada di dalam hidup kami Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Segala kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Hari ini seluruh dunia berhimpun untuk meninggikan nama Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Sama-sama angkat tanganmu. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Haleluya. Mari katakan, hai marilah himpun dan bersuka
ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan kala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, Allah kita luar biasa. Kalau hari ini kita bisa menikmati Natal bersama-sama, itu anugerah yang luar biasa. Saya jadi ingat setahun yang lalu, kami sekeluarga tidak bisa mengikuti Natal bersama-sama dengan Bapak Ibu karena ikut terkena pandemi COVID. Dan itu rasanya berat sekali saat kami melihat, kami mendengar teman-teman atau saudara-saudara kami bisa beribadah di gereja. Kami hanya di rumah ibadahnya, itu rasanya luar biasa beratnya gitu ya. Sampai saat Mas Aris mengangkat pujian, saya itu ikutnya streaming tapi nangis terus. Tapi hari ini saya bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu dan saudara-saudara semua, itu karena anugerah Tuhan yang besar, yang luar biasa yang boleh kami nikmati sekeluarga. Dan tentu saja hari ini semua umat bersukacita menyambut kehadiran Sang Raja. Dari pulau, dari benua, dari utara ke selatan, dari barat ke timur, semua memuji Tuhan. Sebabnya kita mau kembali bersukacita menaikkan pujian dari pulau dan benua. Masih kuat berdiri? Saja sekali lagi bangkit berdiri. Oh
Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Setahun kurang sedikit lagi, 6 hari lagi akan kita lalui. Tentu saja ada banyak hal yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Tapi saat kita mensyukuri segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita, maka kita bisa melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa itu ada dalam rumah tangga kita masing-masing. Dan kita bisa selalu bersyukur dan bersyukur dalam kondisi baik maupun tidak baik, kita bisa mensyukurinya. Dan kita bisa mengatakan kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu menolongku. Tidak pernah sekalipun Dia meninggalkan kehidupan kita. Kita yang sering meninggalkan Tuhan, tapi Tuhan sama sekali tidak pernah meninggalkan kita. Kita menaikkan pujian ini bersama-sama. Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku.
bersama-sama. Tuhan selalu menolong. Katakan dengan segenap hatimu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menolong kami, Engkau memeliharakan kami, bahkan Engkau menyelamatkan hidup kami. Sungguh siapakah sesungguhnya kami ini, kalau kami memperoleh perlakuan yang begitu istimewa, luar biasa daripada Tuhan. Malaikat yang jatuh pun tidak Tuhan selamatkan. Dan malaikat yang baik sekalipun tidak Tuhan angkat untuk menjadi penyelamat. Tetapi kami manusia yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kelemahan, yang penuh dengan berbagai keberanian kami untuk kami melawan Tuhan. Tetapi Tuhan begitu memperhatikan kami. Tuhan menolong kami, Tuhan menyelamatkan kami. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau datang di tengah-tengah dunia ini hanya dengan satu alasan, karena Tuhan mau kami semuanya tidak binasa karena dosa-dosa kami. Kami tidak mati karena dosa-dosa kami. Karena firman Tuhan berkata upah dosa adalah maut. Tetapi Engkau datang agar kami memiliki hidup. Agar kami tidak mati karena dosa. Tapi kami hidup kekal bersama-sama dengan Allah. Terima kasih ya Tuhan. Di hari yang sungguh istimewa pada saat hari ini, kami bersama-sama dengan segenap hati kami mau duduk diam untuk mendengar suara hati Tuhan. Berfirmanlah kepada kami semuanya siap untuk menerima
kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal 1. Ini perlu kita baca satu topik penuh dulu sebagai berita Natal di perayaan Natal kita pada hari ini tahun 2021. Tetapi pokok bahasan yang nantinya akan kita renungkan bersama-sama, kita akan hayati bersama-sama adalah yang di ayat 38 dengan tema besar kita, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38, saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea yang bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud, dan nama perawan itu Maria. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lalu kata Maria, ayat ini yang akan kita bersama-sama hayati, kita akan bersama-sama renungkan sebagai refleksi perenungan Natal di tahun 2021 Gereja Isal Masjid Jemaat Ungaran. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Natal ternyata adalah sebuah keputusan yang pertama-tama dibuat oleh Tuhan untuk umat manusia. Natal adalah sebuah keputusan dari Tuhan yang ditentukan untuk semata-mata bagi keselamatan umat manusia. Ini perlu kita catat di dalam hati kita. Tuhan Allah berkeputusan untuk dia datang menjelma sebagai manusia, hadir di tengah-tengah dunia ini. Apa alasannya? Tuhan memutuskan dirinya untuk dia datang di tengah-tengah dunia menjadi manusia untuk keselamatan umat manusia. Yohanes 3 ayat yang ke-16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini alasan Tuhan memutuskan untuk datang sebagai manusia di tengah-tengah dunia ini yang biasanya kita sering sebut dengan Natal, atau kita saat ini pun sedang memperingati
Natal, yaitu hari datangnya di mana Allah yang telah membuat keputusan itu untuk datang menjadi manusia di tengah-tengah dunia ini bagi keselamatan umat manusia. Itulah sebabnya kalau kita membaca tadi, saudara-saudara sekalian, karena Tuhan sudah memutuskan dan keputusan itu sudah direncanakan, dipersiapkan begitu matang. Tidak dengan tiba-tiba, tapi sudah direncanakan begitu luar biasa oleh Tuhan. Kalau saudara memperhatikan bacaan kita di atas tadi, waktunya pemberitahuan tentang Natal itu sendiri, itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Alamat di mana Sang Mesias akan datang, itu pun juga sudah ditetapkan oleh Tuhan. Kepada siapa Allah menyatakan diri dan meminjam tanda petik rahimnya siapa, itu pun juga sudah dipilih oleh Tuhan. Bahkan orang yang dipilih oleh Tuhan sendiri pun untuk dipakai menjadi di mana Tuhan ingin membuktikan, menyatakan proses keputusan untuk kehadirannya di tengah-tengah dunia ini juga tidak sembarang comot ambil nama orang. Tetapi Tuhan sudah menetapkan nama itu. Sehingga ketika Tuhan Allah mengutus malaikat Gabriel untuk memberitahukan tentang keputusan yang Tuhan telah buat dan rencanakan begitu matang itu, Gabriel pun tidak akan berkesulitan untuk mencari. Karena sudah begitu sangat jelas, sangat gamblang rencana Tuhan itu dalam keputusannya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Oleh sebab itu kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kalau hari ini kita bersama-sama memperingati serta merayakan Natal di tahun 2021 ini, kita mesti tahu yang pertama-tama bahwa Natal adalah sebuah keputusan Allah yang diberikan kepada manusia karena alasan kasihnya kepada manusia, supaya manusia itu diselamatkan dan tidak mati karena dosa-dosa kita. Nah, kalau Allah sudah membuat keputusan yang seperti itu, rencana yang begitu jelas, tepat. Pertanyaan yang harus kita renungkan bersama-sama. Sementara saat ini kita ada di rumah Tuhan, memperingati dan merayakan Natal. Apa pula keputusanmu menyambut Natal tahun 2021 ini? Mungkin hal ini cukup saudara pertanyakan. Kok mesti harus ditanya, harus membuat keputusan? Seringkali keputusan kita yang kita buat itu begitu mudah berubah. Dengan berjalannya waktu, keputusan yang kita telah buat pada saat itu barangkali itu kemudian luluh, kemudian luntur, kemudian hilang tanpa kita sadari. Apakah itu keputusan saudara ingin percaya kepada Tuhan dengan segenap hati? Apakah itu keputusan saudara-saudara sekalian ingin setia, ingin sungguh-sungguh, ingin hidup kudus di hadapan Tuhan, ingin melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, semuanya mungkin saudara pernah perkatakan dan putuskan di hadapan Tuhan. Hari ini refleksi Natal kita, masihkah keputusan yang pernah Bapak Ibu Saudara dan saya putuskan saat itu masih kita hidupi sampai dengan hari ini? Bagaimana dengan kesetiaanmu kepada Tuhan? Bagaimana dengan iman kita kepada Tuhan? Bagaimana dengan ketaatan kita sebagai orang-orang percaya dalam menjalankan hidup kudus di hadapan Tuhan? Dan bagaimana dengan komitmen kita untuk kita mau melayani, bekerja untuk Tuhan? Mungkin Bapak Ibu sudah pernah berkeputusan, oh keluargaku semuanya sepenuhnya anak istri,
suami semuanya akan ikut Tuhan seperti Yosua berkata. Kalaupun toh kamu mau memilih kepada siapa, kamu akan beribadah. Monggo kerso itu bahasa Jawanya. Tetapi aku bersama dengan seluruh anggota keluargaku, aku akan tetap berbakti kepada Tuhan yang telah menyelamatkan hidup dan jiwaku. Masihkah keputusan yang semacam itu saudara hidupi di tengah-tengah keluarga kita? Masihkah istri, suami, anak-anak, orang tua setia kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan? Atau dengan berjalannya waktu, kita tidak lagi, rumah tangga kita tidak lagi seperti apa yang pernah kita putuskan. Satu demi satu hilang tanpa bekas, meninggalkan Tuhan. Natal adalah sebuah keputusan ilahi yang tidak bisa diganggu gugat, tidak perlu diperdebatkan, tetapi hanya untuk bisa diterima. Tuhan tidak butuh debat. Maka Maria hanya satu kalimat ketika mendengar berita yang dibawa oleh malaikat Gabriel. Bagaimana mungkin? Cukup. Lalu malaikat itu menjelaskan, meneguhkan, menguatkan sedemikian rupa. Sehingga di ayat yang ke-38, Maria mengambil keputusan dengan sebuah pernyataan. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Kita tidak perlu berdebat, tapi kita harus menerima. Masihkah sikap untuk kita taat menerima apa yang telah diputuskan oleh Tuhan memberikan keselamatan kepada kita itu benar-benar masih kita hidupi di dalam hati kita? Masihkah suami begitu setia taat kepada iman kepada Yesus Kristus Tuhan yang telah natal bagi kita? Istri pun juga demikian. Apakah masih tetap berpegang teguh dalam imanmu untuk tetap percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita? Dan apakah anak-anak kita juga hidup sesuai dengan iman kedua orang tuanya di hadapan Tuhan? Hari ini saudara dan saya diingatkan kembali untuk mengambil keputusan seperti Tuhan Yesus telah berkeputusan, yaitu Natal datang ke tengah-tengah dunia untuk menyelamatkan kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin hari-hari ini karena kesulitan, banyaknya beban hidup, persoalan, sakit penyakit yang mungkin kita alami tidak kunjung juga sembuh, saudara mulai goyah iman percayamu kepada Tuhan. Kesetiaan ketaatanmu kepada Tuhan mulai luntur, saudara-saudara sekalian. Hari ini Tuhan mau. Seperti dia kekeh dengan keputusannya. Demikian juga Tuhan mau hari ini kita yang merayakan Natal. Saudara dan saya, ambillah sebuah keputusan di hadapan Tuhan. Seperti Maria dengan teguh hati setelah dikuatkan, diteguhkan oleh malaikat Gabriel. Dia berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Segala kemustahilan yang ada di dalam diri pribadi Allah, dan itu misteri bagi orang-orang yang tidak percaya dan yang tidak mengambil keputusan untuk menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetapi bagi orang-orang yang percaya, yang berani mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah natal di tengah-tengah dunia ini, Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan juga Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Dia. Amin. Kalau saudara mau mengambil keputusan untuk tetap percaya kepada Tuhan,
maka segala kemustahilan yang ada di dalam diri Allah itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Yang keluarganya mengalami disharmoni. Tapi hari ini kita mengambil keputusan untuk kembali yakin dan percaya, membuka hati untuk menerima Yesus yang datang di dunia ini dan membuka hati untuk mempersilakan Yesus lahir secara rohani di dalam hati kita. Keluarga saudara-saudara sekalian akan dipulihkan oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Karena Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Mari kita katakan bersama-sama, tidak ada yang mustahil bagi Allah. 1, 2, 3. Dan juga katakan bersama-sama, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Dia. 1, 2, 3. Amin. Itu yang harus kita imani. Satu hal yang harus kita lakukan. Ambillah keputusan untuk saudara membuka hati kembali. Mempersilahkan Kristus Yesus Tuhan yang sudah datang di tengah-tengah dunia ini. Untuk saudara dan saya, Dia lahir di dalam hati kita. Saudara yang mengalami beban berat, ya ini masa pandemi masih tetap ada. Dampak dari pandemi juga masih begitu luar biasa bagi kita. Tetapi ketika kita mau mengambil keputusan tahun ini di tahun Natal kita, untuk kita mau kembali memperbaharui, meningkatkan iman percaya kita, dedikasi kita kepada Tuhan. Maka segala beban, persoalan, masalah apapun, dampak yang terjadi di dalam kehidupan keluarga, rumah tangga maupun pribadi kita. Tuhan berkata, nothing impossible. Tidak ada yang mustahil. Yang percaya katakan amin. Tuhan bisa buka jalan. Gereja di tempat ini tahun ini pandemi memprogramkan untuk program Natal ini 100 juta awalnya. Lalu kemudian dalam perjalanannya belum juga genep untuk memperoleh dana 100 juta meningkat menjadi 121 juta. Ini gila menurut ukuran kita manusia. Akal kita berkata gak mungkin, ini masa sulit. Tetapi Bapak Ibu tahu, hari ini dana Natal kita oleh kemurahan dan kemustahilan Allah. Saudara-saudara sekalian jemaat Tuhan dipakai oleh Tuhan. Dalam waktu 2,5 bulan, Pak Arna ini sebagai panitia ketuanya. Tuhan mengirimkan dana melalui Bapak Ibu saudara sekalian terkumpul berapa? 137 juta rupiah. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Nothing impossible bagi Allah. Mungkin kita berkata ini Pak Elia gila ini. Natalan tahun ini pandemi begitu rupa kok menganggarkan program yang begitu luar biasa gedenya. Belum pernah terjadi Natal Gereja Isal Masih Ungaran menganggarkan yang sebegitu besar. Tetapi Tuhan itu ingin menyatakan kepada setiap kita. Tidak ada yang mustahil baginya. Amin. Sehingga jemaat Tuhan dipakai oleh Tuhan. Dalam waktu 2,5 bulan, 130 juta itu terkumpul. Padahal anggarannya tadinya cuma 100. Kurang atau turah Bapak Ibu sekalian? Kurang atau turah? Dari siapa itu? Tuhan kita yang luar biasa. Sekali lagi berikan kemuliaan yang meriah untuk Tuhan. Bagi Allah, nothing impossible. Tidak ada yang tidak mungkin. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudara sekalian yang kedua. Ya masih kurang sedikit, 2 menit lagi ya saudara sekalian ya. Yang kedua, Maria mengambil keputusan untuk berkata sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. 2 hal yang ingin saya kupas di sini adalah kata sesungguhnya. Setelah saudara dan saya percaya membuka hati, memperbaharui lagi komitmen iman kita kepada Tuhan. Seperti seorang hamba, seperti halnya Maria yang berkata sesungguhnya aku ini hamba Allah. Kata sesungguhnya yang diungkap oleh Maria menjadi sebuah pernyataan komitmennya. Itu mengandung arti dalam bahasa aslinya itu idau.
yang berarti siap untuk diperhatikan, siap untuk dilihat, siap untuk tak maaf kata bahasa Jawa ini, dibelejeti. Ini loh sesungguhnya aku. Idou itu artinya itu. Dalam bahasa Inggrisnya behold. Nah, saya pisah kata behold, harusnya satu kata itu yang artinya lihatlah begitu. Tapi kalau saya artikan sendiri be tak pisah dengan hold, itu mempersilahkan orang lain yang kita jumpai untuk kita berkata, kamu berhenti sejenak. Kemudian lihatlah aku. Yang kedua sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan setelah berani mengambil keputusan seperti Tuhan telah berkeputusan itu, saudara dan saya berani untuk dilihat oleh orang lain. Bukan untuk dilihat dalam arti kata kita sombong, tetapi untuk dilihat, dibuktikan bagaimana dedikasi kita, keputusan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai gereja Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Please, lihatlah aku. Tidak boleh kita untuk tersinggung ketika orang melirik kita, ketika orang melihat kita. Dalam bahasa aslinya saja dikatakan behold, tahan sejenak. Lihatlah kepadaku. Paulus berkata bahwa saudara dan saya, gereja Tuhan, itu adalah surat-surat Kristus yang terbuka. Jadi kalau hari-hari ini saudara masih sering tersinggung ketika orang melihat saudara. Saudara masih sering marah ketika orang ngerasani kok marah. Tapi ngerasani tenanan diketokke, dirungokke. Kita marah, kita tidak bisa terima. Itu bukan seorang hamba Allah. Seorang hamba Allah itu siap untuk diperhatikan, disorot depan, belakang, kiri, kanan, segala arah. Sama seperti pernyataan Maria yang berkata, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Sesungguhnya yang artinya behold. Setiap kita ketemu dengan orang, kita siap untuk dilihat oleh mereka tanpa kita tersinggung, kita sakit hati, kita marah. Maria tentunya akan menghadapi banyak begitu tantangan ketika dia mengambil keputusan untuk menerima apa yang menjadi keputusan Allah melalui dirinya. Tapi dia berkata, behold, idou, sesungguhnya, lihatlah, telitilah, perhatikanlah. Ini aku yang sesungguhnya sebagai hamba Allah. Hati yang lapang, hati yang terbuka, hati yang tulus, tampak jobo jeruni itu sama. Tahun ini Natal kita mau supaya kita ada improvement dari kualitas iman hidup kita yang mempengaruhi perilaku kita. Mari kita akan tampakkan, kita akan hadir di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah komunitas gereja, dimanapun Bapak Ibu Saudara dan saya, hadirlah dengan jobo jeruni podo. Amin. Sehingga ketika kita diperhatikan orang, dilirik orang, kita dilihat orang, mungkin kita ditanya orang sekalipun, tidak ada rasa tersinggung, tidak ada rasa sakit hati, tidak marah, karena luar dalam kita adalah sama. Maria siap ketemu siapapun juga, bahkan dia ditolak ketika dia mau melahirkan. Alasannya bukan tempatnya penuh penginapan itu. Tapi Maria dianggap kamu orang miskin. Kalau kamu tak pinjemi tempat, kamu mau sewa, kamu tidak bakalan bisa bayar. Dihina begitu rupa. Tapi Maria tidak marah, tidak tersinggung, tidak sakit hati. Inilah refleksi Natal tahun 2021 ini. Dan yang ketiga adalah dedikasi kita.
dengan kata hamba, doulos. Itu yang berarti, Tuhan, aku siap mengikut Engkau dan melayanimu di bawah perintahmu untuk melakukan apa saja yang Engkau perintahkan. Bahkan aku tidak berkeberatan. Kata hamba doulos itu artinya begitu. Aku tidak berkeberatan untuk menanggung segala akibat dari penyerahanku sebagai hamba Tuhan kepadamu. Bahkan aku tahu ketika aku harus menghadapi segala sesuatu akibat dari keputusan yang aku buat untuk menjadi hambamu. Aku tahu Tuhan tidak akan pernah meninggalkan aku. Ini dedikasi yang sungguh luar biasa di hadapan Tuhan. Biarlah sikap ini pun ada di dalam setiap hidup kita. Mari kita tingkatkan penyerahan kita kepada Tuhan. Segala akibat sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita akan hadapi, kita akan tangguh. Karena kita tahu Tuhan tidak akan pernah berdiam diri dan Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tuhan akan berperkara demi anak-anaknya. Dia rela datang dari surga ke dalam dunia karena keputusannya untuk menyelamatkan kita. Dan keselamatan itu bersifat holistik. Seluruhnya, apapun yang menjadi pergumulan yang akan mengganggu keselamatan yang Tuhan berikan, Tuhan sendiri yang akan bertindak buat kita sekalian. Mari tingkatkan iman percayamu, keputusanmu kepada Allah tahun ini, tahun depan. Dan marilah kita bersama-sama yakini bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan yang ketiga, mari kita bersaksi dengan hidup kita, lahir batin kita. Dan yang terakhir, mari kita dedikasikan semua yang Tuhan mau kepada Tuhan melalui hidup ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat Natal tahun 2021, diberkati oleh Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Mari kita hidup sebagai hamba Tuhan. Berikan kemuliaan yang meriah sekali lagi buat Tuhan. Kita akan masuk dalam acara yang selanjutnya. Kami persilahkan Ibu Gembala untuk memandu candlelight kita pada kesempatan ibadah yang pertama, sesi pertama pagi hari ini. Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk acara Malam Kudus. Mohon lampu-lampu bisa dimatikan. Untuk hal ini nanti kemohon kesediaan Bapak Gembala. Demikian juga dengan para diaken, mohon bisa mendampingi Bapak Gembala untuk menyalakan lilin yang ada. Kita akan bersama-sama menaikkan satu pujian Malam Kudus. Berkenan semua bangkit berdiri. Selamat manusia, sudah datang di dunia.
sudah menerima api dan lilin sudah ada di dalam diri kita. Mari kita akan mengingat 2000 tahun yang lalu di mana Kristus lahir ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Sementara lilin di dalam tangan kita, mari kita akan bersama-sama menghayati kebaikan Allah yang nyata dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang hamba Tuhan yang bernama Billy Graham. Dia pernah berkata dalam ceramahnya atau khotbahnya bahwa neraka tidak pernah dibuat untuk manusia. Tuhan tidak pernah mengirimkan siapapun ke neraka. Jika manusia masuk ke neraka, dia pergi dengan pilihan bebasnya sendiri. Neraka diciptakan untuk iblis dan malaikatnya dan bukan untuk manusia. Tuhan tidak pernah bermaksud agar manusia pergi ke sana dengan cara apapun. Maka Tuhan melakukan segala upaya. Dia melakukan segalanya dengan kekuatannya untuk menahan manusia. Dia bahkan rela memberikan anaknya lahir ke dunia. Dia memberikan anaknya untuk hadir ke dunia. Dan pada akhirnya dia rela mati di kayu salib untuk menahan kita. Untuk menyelamatkan kita agar kita tidak masuk ke neraka. Kenapa dia lakukan itu, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kenapa dia lakukan itu untuk manusia? Karena manusia, Bapak Ibu Saudara, adalah orang-orang yang sangat berharga bagi dia. Sebegitu cintanya Tuhan atas kita, begitu berharganya kita bagi dia. Maka bagaimana respon kita terhadap cintanya? Sudahkah dalam perjalanan hidup kita menghargai kasihnya yang hebat itu? Berbekal dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita lihat lilin yang kita pegang. Memang cahayanya kecil, tetapi dengan cahaya yang kecil itu bisa menerangi kegelapan. Mari jadikanlah diri kita sebagai lilin-lilin kecil yang bisa menerangi kegelapan. Karena dunia saat ini sangat membutuhkan terang kita. Saatnya kita menjadi terang dan saatnya kita bersaksi. Saatnya kita mempermuliakan Tuhan. Kita membalas segala kebaikannya dalam hidup kita. Mari, dengan kekuatan yang dari Tuhan, maka kita pasti bisa dilihat dan jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mohon kesediaan Ibu Hanjrah berkenan berdoa. Haleluya Yesus. Kami bersyukur untuk kehadiran-Mu di dunia ini Tuhan. Untuk menebus dosa kami, untuk menjadikan kami anak-anak-Mu, untuk membuat hidup kami menjadi berarti. Terima kasih. Dan kami bersyukur Tuhan, Terima kasih Tuhan. ada orang-orang yang senantiasa mengingatkan kami, Yesus. mengingatkan kerohanian kami untuk jauh lebih baik, lebih baik. Ada hamba-hamba Tuhan yang melayani kami. Ada teman-teman yang selalu menasihati kami. Dan kami bersyukur untuk semuanya itu. Karena kami tahu itu adalah dampak dari kasih-Mu yang besar itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk kehadiran-Mu
dalam hidup kami. Terima kasih untuk damai, sejahtera, kasih dan anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan pada kami. Terpuji namamu ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Masih tetap bangkit berdiri dan lampu-lampu bisa dinyalakan, kita akan mendapatkan doa. Mari bisa dipadamkan lampu lilinnya dan mari kita tengadahkan kedua belah tangan kita untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita telah bersama-sama melaksanakan ibadah dan merayakan Natal, di mana Sang Kristus Tuhan Allah telah datang di tengah-tengah dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. Dan saudara dan sayalah orang-orang yang telah diselamatkan dan menerima kasih karunia itu. Itulah sebabnya sekarang pulanglah engkau, bawalah kiranya damai, sejahtera dan sukacita Natal. Sebab Allah senantiasa memberkati dan melindungi engkau. Allah akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Dan Tuhan Allah yang penuh dengan kasih rahmat itu akan menghadapkan wajahnya yang kudus kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera yang besar, yang melimpah dan luar biasa, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Mari semua yang diberkati Tuhan semuanya berkata amin. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu silakan duduk terlebih dahulu sebentar saja. Kemarin Bapak Ibu sudah diminta untuk mengirim TikTok-nya. Ada TikTok, ada cerita-cerita. Jangan lupa ibadah Natal. Yang sudah mengirim. Yang pertama, Ibu Endang, kakaknya Mbak Christine. Ibu Endang siapa? Saya tidak tahu. Dari El Shaddai, silakan turun. Monggo silakan maju. Segera karena waktunya cepat. Kemudian Rimbi dari El Shaddai. Selanjutnya dari Sahabat Sejati, Angel, cucunya Pak Tio. Silakan maju. Itu ada. Ya, sama kakungnya. Monggo Bu Endang. Kemudian Rimbi, kemudian mentor PPA. Perwakilan dari mentor PPA silakan maju. Kemudian dari PRBK, perwakilannya silakan maju. Iya, nanti dari Ketua Panitia Natal kami silakan untuk menyerahkan kenang-kenangan dari panitia. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan duduk kembali. Kemudian nanti Bapak Ibu saat meninggalkan ruangan dari pintu samping, karena pintu depan dipakai untuk jemaat yang kedua, ibadah yang kedua. Untuk itu kami mohon semuanya tertib nanti dari pintu samping. Terima kasih, selamat Hari Natal.